منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal layli idza 'as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Selamat pagi ayah bunda sekalian dan ananda yang ada di rumah yang sudah tergabung di live Facebook Al-Madani. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai ya Tarhib Ramadan secara online. Silakan bagi ananda di rumah, kita akan mulai program tarahib kita pada pagi hari ini.
dengan bersama-sama murojaah Al-Quran. Silahkan untuk menyiapkan Al-Qurannya. Kita akan murojaah sama-sama surah Al-Infitar. Silahkan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Kita akan murojaah bersama-sama surah Al-Infitar. Sambil menunggu, barangkali masih ada yang belum ikut online, silahkan disiapkan Al-Qurannya, atau bagi yang sudah hafal tinggal diikuti saja. Mohon maaf, tadi rencananya jam 8.45 kita mulai online, tapi karena ada sedikit kendala teknis harus menyiapkan tempat, jadi baru jam 9:05 sekarang baru kita bisa mulai. Insya Allah setidaknya jam 9:15 kita akan mulai acara Tarhib Ramadan secara online pada kesempatan pagi hari ini. Untuk sementara belum bisa melayani pertemanan ya, jadi silakan yang masih belum berteman, nanti akan saya add pertemanan setelah acara. Langsung saja mengikuti program live di Facebook ini. Ada 60 orang yang live. Baik, sambil menunggu teman-teman, ayah bunda dan anak saleh solehah semuanya ikut live di Facebook ini, kita awali bersama-sama dengan murojaah Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan, kita akan murojaah sama-sama anak saleh solehah semuanya surah Al-Infitar. Bagi yang belum hafal, silahkan untuk ikut murojaah dengan membuka Al-Qur'annya masing-masing. Bagi yang belum, bagi yang sudah hafal, silahkan kita sama-sama. Surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti anak saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi shay'in fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian dan anak soleh soleha yang ada di rumah, kita sudah bersama-sama murojaah, mengulang kembali hafalan Al-Quran kita, terutama di juz 30. Mudah-mudahan hafalan-hafalan yang sudah kita miliki senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kita, tidak hilang dan menjadikan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu selain harus kita pahami, harus kita baca, juga kita hafal dan harus kita pahami makna-maknanya. Dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi ahli Al-Quran. Allahumma amin. Ayah bunda dan anak saudara sekalian, kita awali ya program tarhib kali ini, insyaallah maksimal sampai 1 jam ke depan. Jadi ya baterainya mungkin mulai lowbat, bisa disiapkan chargernya ya. Yang kuotanya habis mungkin bisa juga dicek ya, supaya bisa mengikuti program ini dengan baik. Baik, kita mulai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha semuanya di rumah, apa kabar pagi hari ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak saleh-saleha dan para ayah bunda yang ada di rumah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa menikmati kehidupan ini, dan semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk juga bagi keluarga, sahabat, dan setiap orang yang memperjuangkan, mendakwahkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dalam sunnah, yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sunnah dalam kehidupan, dan semoga akhir kehidupan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Ananda, soleh-soleha dan ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai acara tarhib kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku kepala sekolah sekaligus mewakili seluruh ustadz dan ustadzah sekalian di SD Islam Terpadu Al-Madani Tapin. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Hanya Allah yang mampu membalas seluruh apa yang telah diupayakan oleh ayah bunda sekalian dalam memberikan pendampingan terbaik, dalam memberikan waktu, tenaga, pikiran yang terbaik, dalam memberikan pendampingan selama program belajar di rumah atau yang kita kenal istilahnya dengan program belajar daring sejak tanggal 24 Maret kemarin sampai hari ini. Semoga apa yang ayah bunda lakukan di rumah bersama Anda betul-betul menjadikan
penguatan karakter, terutama kesolehan di dalam diri anak-anak kita sekalian. Allahumma amin. Dan semoga Allah membalas semua apa yang telah dilakukan oleh ayah bunda sekalian dengan pahala yang berlipat serta kebaikan-kebaikan dalam diri ananda yang bertahan hingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan kehidupan kita, sisa usia kita di bulan Rajab ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan usia kita di bulan Rajab dan sekarang kita berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Allahumma amin. Doa yang kedua, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara momentum dikabulkannya doa adalah ketika kita berada di sebuah majelis ilmu. Insyaallah meskipun kita tidak berkumpul secara berdekatan, tapi insyaallah majelis kita ini adalah majelis ilmu yang tentu Allah mudah-mudahan berkenan memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita berdoa agar semoga Allah mengangkat wabah corona yang sedang ditimpakan kepada kita sebagai ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mari ikuti doa yang saya bacakan. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi, minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il ashqam. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il ashqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il ashqam. Allahumma amin. Ya Allah, angkatlah wabah ini, angkatlah wabah corona dari bumi kita bersama, bumimu ya Allah yang mulia, dan perkenankanlah kami bersama-sama menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Allahumma amin. Kemudian karena masih kita berada di masa pandemi corona, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan agar kita senantiasa bisa mengambil sikap terbaik ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama keluarga menjaga diri dan keluarga dengan makanan minuman yang sehat dan juga tempat tinggal yang sehat, dan juga tidak bepergian kecuali memang karena sangat mendesak, dan ketika memang harus keluar rumah hendaklah untuk selalu mengenakan masker. Yang kedua, kita mencoba untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang kurang mampu dan terdampak dengan adanya virus corona ini, terutama membantu meringankan beban para petugas medis. Ketika misalnya kita tidak mampu memberikan sesuatu yang bisa meringankan mereka dalam bentuk materi ya, maka dengan kita tetap berada di rumah itu pun insya Allah akan membantu mereka. Jadi jangan kita bakaras ya, jangan ngeyel tetap berada di luar karena kita merasa kuat. Mungkin kita kuat, tapi mungkin orang-orang di sekitar kita yang kemudian bisa terkena dampak negatifnya. Yang ketiga, jangan kita itu supan ya atau sungkan ketika kita misalnya sudah berinteraksi dengan pasien yang sudah teridentifikasi terinfeksi corona, kita segera untuk melaporkan diri, untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak yang supaya ketika memang ada terjangkit virus dalam diri kita tidak kemudian membahayakan orang lain. Itu yang kita sama-sama anjurkan, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, dan setelah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita kembali dengan taubatan nasuha, tidak mengulang hal-hal kesalahan kita di masa yang lalu. Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan pengumuman bahwa untuk agenda Ramadan tahun ini tentu berbeda dengan agenda Ramadan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita melaksanakan Ramadan Fun Camp dengan kita berkemah, bermalam di sekolah selama 1 malam dengan berbagai macam kegiatan di dalamnya. Untuk tahun ini kami sampaikan bahwa program Ramadan untuk tahun ini tetap berada di rumah masing-masing. Nanti kami akan menyiapkan buku ataupun diari Ramadan untuk anak soleh-soleh isi di rumah. Sedang kami siapkan, nanti ketika sudah siap akan diinformasikan untuk silakan diambil masing-masing ke sekolah buku diari Ramadan yang akan diisi oleh anak soleh-solehah semuanya selama kegiatan Ramadan berlangsung. Kemudian kita langsung masuk ke materi. Kita hari ini anak soleh-solehah semua dan ayah bunda di rumah mengambil tema bahagia hatiku semangat puasaku. Kenapa kita mengambil tema ini bahagia hati kemudian semangat puasa? Karena adanya kebahagiaan di dalam hati kita. Ayo, siapa yang hatinya bahagia ketika Ramadan tiba? Nah, kenapa kita harus merasakan, menghadirkan rasa bahagia dalam hati kita ketika bulan Ramadan tiba? Karena orang-orang yang hatinya bahagia ketika Ramadan tiba berarti masih ada keimanan di dalam hatinya. Sekali lagi, ketika kita merasakan kebahagiaan dengan akan tibanya Ramadan, berarti kita masih memiliki yang namanya iman. Sehingga ketika kita merasa biasa-biasa saja antara menjelang Ramadan ataupun tidak, berarti memang iman kita masih dipertanyakan. Karena seruan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ini dialamatkan, ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruan untuk berpuasa ini untuk orang-orang yang beriman dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menyambut seruan ini dengan bahagia. Kita disaru oleh orang untuk menghadiri sebuah pesta. Tentu kita akan sangat bahagia untuk menyambutnya dan menghadirinya. Dan saat ini kita disaru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bahasa kampungnya itu ada aruh ganal, ada pesta besar, ada banyak menu sajian istimewa di dalamnya. Tentu hati kita juga harus ikut merasakan kebahagiaan untuk menyambut dan menghadirinya. Dan kita harus merasa khawatir ketika sampai hari ini tidak ada rasa bahagia. Jangan-jangan kita yang kada kebagian jatah nikmat ataupun sajian istimewa di bulan Ramadan itu. Sekali lagi, bahagia ini penting karena itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh-solehah semua, kalau misalnya pas ayahnya masih di tempat kerja atau sudah di luar kota, ayah atau abah misalnya menjanjikan, "Nak, kayaknya abah akan membelikan sesuatu." Yang sesuatu ini merupakan hal yang sangat kita sukai. Misalnya yang anak soleh misalnya suka dibelikan mobil-mobilan, atau kalau Yazid itu suka pemadam kebakaran misalnya, ya, atau ambulan. Nah, sesuatu yang dijanjikan oleh ayah itu ketika masih di tempat kerja, lalu ketika pulang dijanjikan mau dibelikan. Apa yang kita rasakan ketika ayah ini sudah menjelang pulang? Tentu kita akan merasakan bahagia. Wah, setumat lagi abah datang. Setumat lagi abah datang membawa hadiah yang kita harap-harapkan. Hari ini Allah menyeru kita untuk hadir, untuk mengambil menu-menu istimewa di bulan Ramadan. Dan menu istimewa di bulan Ramadan itu jauh lebih istimewa, jauh lebih berharga daripada semua hadiah yang pernah kita lihat.
Untuk itu kita harus merasakan yang namanya bahagia. Sehingga semangat kebahagiaan di Ramadan itu penting untuk kita hadirkan dalam diri kita. Kalau kita mendengar cerita para salafus saleh, para ulama yang terdahulu, anak soleh solehah semua, yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh ketika Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengisi seluruh hari di satu tahun itu dengan semangat Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ketika 6 bulan 6 bulan sebelum Ramadan, para ulama salafus saleh itu sudah mulai merasakan akan datangnya Ramadan. Mereka betul-betul mengharapkan kepada hadirnya bulan Ramadan itu. Sehingga seluruh hari dalam 6 bulan sebelum Ramadan mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang dilakukan oleh para salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita kan tarhib ini di bulan Sya'ban, ya, bahkan sudah pertengahan lebih di bulan Sya'ban. Kalau para salafus saleh itu melakukan tarhib, melakukan penyambutan bulan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengharapkan Ramadan itu tiba. Kemudian setelah 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah, minta agar diberikan kesempatan untuk bisa memiliki usia di bulan Ramadan tahun berikutnya. 6 bulan setelahnya mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amal yang mereka lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, para salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu itu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, disampaikan usianya kepada bulan Ramadan. Setelah 6 bulan pasca Ramadan, setelah 6 bulan dari Ramadan itu, para salafus saleh itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan amal yang aku lakukan di bulan Ramadan Engkau terima, dosa-dosaku diampuni. Itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Sehingga 1 tahun itu bagi para salafus saleh itu adalah nuansanya, jiwanya adalah jiwa Ramadan. Itu yang harus kita contoh, semangat bagaimana para salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu menyambut bulan Ramadan. Anak soleh-solehah semua, di sebuah hadis Rasulullah SAW menyuruh para sahabat dan keluarganya. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW mengumpulkan para keluarga dan sahabatnya, kemudian beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Wahai para sahabat dan keluargaku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ifradallahu alaikum siyamah. Bagi kalian wajib di dalamnya berpuasa. Tufattahu fihi abwabul jannah. Di dalam Ramadan itu tufattahu fihi abwabul jannah. Di dalam Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga. Wa taghallaq fihi abwabul jahim. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa taghallaq fihi syayatin. Dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya fihi lailatun, di dalam itu ada sebuah malam khairum min alfi syahr. Yang malam itu satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang harus membuat kita bahagia, anak soleh-soleh dan para orang tua, ayah bunda sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini Allah bukakan kesempatan kita untuk memilih pintu surga yang mana yang akan kita masuki. Orang yang berpuasa disiapkan surga khusus. Orang yang tilawah Al-Quran disiapkan surga khusus. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin agar kesempatan dibukakannya pintu surga itu juga diperuntukkan untuk kita, bukan hanya untuk orang lain. Sehingga kita harus ambil bagian ini, harus bersemangat, berbahagia sebelum, ketika, ataupun setelah Ramadan.
Sehingga harapannya kebaikan-kebaikan Ramadan kita bisa dapatkan. Anak saudara semua dan ayah bunda sekalian yang berbahagia hatinya menyambut bulan Ramadan, di hadis lain yang kita insya Allah sangat mengenal hadis ini karena sering dibacakan oleh para tuan guru, para ulama ketika menjelang ataupun ketika bulan Ramadan, bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani. Karena ini ada yang namanya farhan ya. Farhan itu orang yang berbahagia ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan yang namanya Farhan hadir ya, Farhan ya. Yang bersangkutan mudah-mudahan kita doakan anak solih ya, menjadi anak yang solih yang selalu dalam hatinya ada kebahagiaan dan dirinya senantiasa menghadirkan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Dan juga untuk anak soleh-solehah juga yang lain, mudah-mudahan senantiasa bisa menjadi anak soleh-solehah yang membanggakan, membahagiakan hati orang tuanya. Kita ulang lagi ya, kita kembali kepada hadis yang kedua tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan itu apa saja? Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Bagaimana kita senang, sudah jam 6 lewat itu biasanya masing-masing sudah di mukanya macam-macam, dari air bening sampai air karuh, ya kan? Dari nasi putih sampai nasi hitam disiapkan seberataan, ya. Karena kita menanti-nantikan tibanya saat kita berbuka. Nah, kebahagiaan pertama bagi seseorang yang berpuasa adalah bahagianya ketika dia berbuka. Dan bagi yang tidak berbuka, bagi yang tidak berpuasa, ya dia tidak akan merasakan kebahagiaan berbuka. Meskipun misalnya pura-pura berpuasa lalu ikut-ikutan berbuka, beda rasa bahagianya yang dirasakan antara dirinya dengan orang yang betul-betul berpuasa. Itu kebahagiaan yang pertama. Kemudian farhatun, dan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah Allah akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berpuasa untuk langsung berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan teman-teman sekalian, anak soleh-solehah semuanya, kalau misalnya abah, mama begawi di luar kota, mohon maaf nih, ada yang mungkin sampai berbulan-bulan hanya kalau datang ke rumah, ya. Ketika abah sudah lawas di luar kota, begawi di mana misalnya, ya, yang jauh pada kawas setiap hari boleh, ya. Lalu kemudian mahabari anak soleh-solehah, nak abah hendak bulik Senin depan. Ya, misalnya hari ini hari Minggu, alhamdulillah besok ternyata abah hendak datang ke rumah. Apa yang dirasakan? Tentu kita akan sangat bahagia. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, misalnya abah mama kita begitu bahagia. Maka kebahagiaan yang kita rasakan tidak bisa dibandingkan dengan ketika kita bahagia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua bahagia yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian kenapa kita harus merasakan rasa bahagia? Selain dengan alasan-alasan tadi, supaya kita mudah-mudahan bisa maksimal bersemangat ketika mengikuti menjalani bulan Ramadan dengan amal-amal yang maksimal, ya. Dari sisi kesehatan, rasa bahagia ini sangat penting untuk senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sering kita tanyakan, kan, kalau kita lihat di jalan itu ada orang gila, ya. Pernah nggak kita atau sering nggak orang gila itu sakit? Ya, tentu mungkin jarang, ya. Artinya orang-orang yang gila itu kan beban pikirannya hampir ya bisa dikatakan tidak punya beban pikiran, santai kehidupannya, selalu bahagia sehingga tidak gampang sakit, kepanasan, kehujanan, kadang masuk angin, ya kan?
Tapi untuk menjadi orang bahagia kita tidak perlu menjadi orang gila. Betul. Ya. Ketika ada dalam diri kita itu keimanan, maka insya Allah akan ada rasa bahagia. Orang-orang yang bahagia relatif ya memiliki ketahanan tubuh yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Jadi orang-orang yang hadir dalam dirinya itu ada rasa bahagia, lebih sehat, lebih semangat. Ya, itu. Ya. Jadi kenapa kita harus menghadirkan rasa bahagia itu? Karena dengan bahagia itu kita akan lebih sehat, akan lebih gampang ya menolak berbagai macam virus-virus, apalagi sekarang. Ya. Orang yang bahagia dalam hatinya itu akan lebih gampang untuk bisa menolak virus-virus yang berbahaya, virus-virus yang berbahaya dalam dirinya, akan lebih gampang terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya. Dan orang-orang yang berbahagia ini orang-orang yang memiliki semangat yang lebih dibanding orang-orang yang tidak memiliki kebahagiaan. Sehingga bahagia yang harus kita hadirkan selain dengan tujuan supaya kita tetap sehat, ya, itu juga agar senantiasa kita memiliki semangat. Jadi kita harus tetap bahagia agar tetap sehat supaya kita bisa terhindar, mudah-mudahan ya kita semua terhindar dari virus corona ataupun virus-virus yang lain yang membahayakan. Dan orang-orang yang berbahagia ini juga memiliki semangat yang lebih, terutama ketika menghadapi bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang berbahagia ini insya Allah mudah-mudahan memiliki semangat yang lebih untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saleh-salehah dan para orang tua sekalian, apa saja yang harus kita lakukan ya supaya ibadah Ramadan ini betul-betul maksimal dengan amal ibadah ya. Yang pertama, ayah bunda sekalian, harus kita perhatikan ada 5 hal yang kami sarankan supaya Ramadan tahun ini meskipun di suasana pandemi ya, di suasana lockdown ya, tapi tetap memiliki makna yang berkesan di hati Ananda. Yang pertama, buatlah suasana yang berbeda, yang lebih bersemangat dan lebih menyenangkan di rumah. Bikinlah suasana rumah itu dari depan sampai belakang itu beda dengan suasana-suasana di bulan-bulan sebelumnya. Kita ingat semalam tuh pas acara haulan guru sekumpul almarhum ya, itu begitu luar biasa ya. Masing-masing di depan rumahnya memasang lampu yang seri yang berkelap-kelip itu ya. Maka kami sarankan kepada ayah bunda sekalian, dari sekarang silahkan diatur ya bagaimana supaya suasana di rumah itu lebih menyenangkan. Bisa dengan misalnya kalau di rumah kami sejak bulan Rajab kemarin kami pasangnya lampu seri ya, lampu yang gelap-gelap itu ya, di pagar, di kanopi kita pasang supaya ada kemeriahan ya. Bisa juga dengan misalnya memasang spanduk ya, atau misalnya bikin tulisan-tulisan apa ya, untuk menyambut dengan penuh semangat tibanya bulan Ramadan ya. Atau misalnya Ananda kita ajak untuk merapikan kamar ya, menata ulang tata letak, misalnya lemari di mana andakannya, kemudian ranjangnya di mana andakannya, itu dirubah ya, supaya ada suasana yang berbeda ketika kita ingin menyambut tibanya bulan Ramadan ya. Itu yang pertama yang kita sarankan. Kemudian dari sekarang buatlah rencana apa yang akan kita lakukan. Ada yang mengatakan gagal merencanakan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jadi jangan sampai kita itu gagal menjalani bulan Ramadan, gagal mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan karena kita gagal merencanakan ya. Dan merencanakannya kapan? Ya sekarang merencanakannya ya. Seperti kita melakukan sebuah perjalanan, tentu sebelum kita melakukan perjalanan, hendak naik apa, jurusan apa, arah kemana, itu kan sebelum kita melakukan perjalanan ya.
Jadi dari sekarang direncanakan apa yang akan kita lakukan. Minimal sekali sesuai dengan apa yang nanti tertera di buku diari Ramadan yang akan kami bagikan nanti kepada anak soleh-soleh semua untuk diisi di rumah, ya. Dan itu yang paling penting, ya, terutama untuk program murojaahnya, program tahfiznya, kemudian sholat duha, sholat berjamaahnya, ya, itu. Jadi harus direncanakan dulu. Target misalnya hafalan sampai berapa? Insya Allah, ya. Kemarin sebenarnya ayah bunda sekalian, qadarullah Allah berkehendak lain. Kita akan melaksanakan tahlil Ramadan sebenarnya Ahad yang lalu, ya, Ahad yang lalu. Kita ingin melaksanakan tahlil Ramadan. Rencananya kita akan mengundang seluruh orang tua dari KB, dari kelompok bermain TK sampai SD. Kita gabung di sebuah tempat, di sebuah masjid, ya. Dan rencananya kemarin untuk SD ada rencana penganugerahan, ya, penganugerahan tahfiz juz 30. Meskipun masih belum ada yang hafal juz 30 juz, tapi kita rencanakan akan memberikan anugerah tahfiz juz 30. Karena anak soleh-soleh ada beberapa orang yang sudah khatam juz 30. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk menghatamkan 30 juznya, ya. Jadi kemarin rencananya Ahad yang lalu kita laksanakan tarhib sekaligus penganugerahan tahfiz juz 30. Tapi karena qadarullah sekali lagi Allah yang berkehendak, ini tidak bisa dilaksanakan dan baru kita laksanakan hari ini via online. Jadi insya Allah nanti ketika musim pandemi ini sudah reda, ya, kita akan laksanakan kegiatan itu. Jadi dari sekarang silahkan ditargetkan segera untuk menghatamkan juz 30, ya. Yang sudah sampai Al-Insyiqaq ditambah lagi hafalannya, ya. Yang sudah sampai Al-Buruj terus dihabiskan, ya, sehingga nanti bisa bersama-sama membahagiakan ayah bunda. Nanti ada penganugerahan mahkota kepada ayah bunda yang anaknya sudah khatam juz 30 sebagai penyemangat supaya lebih bersemangat ananda ini mengejar target-target hafalan di juz-juz yang lain, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang tembus, ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal 30 juz sampai lulus nanti, Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga nih anak soleh-solehah semua, terutama bagi yang sudah punya handphone, yang sudah punya smartphone, harus diatur, bujur-bujur diatur waktu istirahatnya, ya. Jadi yang ketiga, atur ataupun kurangi main HP dan TV. Catat, ya, ya, kurangi, atur main HP dan nonton TV, diatur. Kemudian jangan habiskan, ya, jangan habiskan waktu di bulan Ramadan itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Nonton kada tahu waktu, ya. Jadi harus kita atur sedemikian rupa. Dan yang keempat, kita harus bisa mengatur waktu istirahat. Kalau tadi yang ketiga mengatur nonton TV, nonton HP-nya, ya, harus diatur sedemikian rupa, ya. Ayah bunda harus bekerja sama dengan baik, ya. Kemudian yang keempat, atur waktu istirahat. Waktu istirahatnya bujur-bujur diatur. Kalau misalnya bisa, ya, harus diutamakan itu waktu istirahat setelah sholat zuhur. Jadi pagi beraktivitas, bisa misalnya senam, ya, bisa bersama, kalau kami misalnya senam anak-anak, ya, bersama ibu-ibu, bersama uminya di rumah, itu sering senam. Senam itu makan macam-macam, bisa cari di YouTube, bisa sama-sama senam, ya, kemudian bisa olahraga di luar dan lain sebagainya. Jadi aktivitas pagi sampai zuhur itu aktivitas bisa belajar, bisa murojaah, bisa olahraga dan sebagainya. Kemudian ba'da zuhur sampai asar itu kita manfaatkan untuk istirahat, ya. Setelah istirahat, ya, kemudian masuk asar, sholat asar, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain diusahakan untuk tidak tidur setelah sholat asar sampai maghrib, ya.
Itu yang kami sarankan. Jadi yang pertama, kita harus membuat suasana di rumah ayah bunda ya, yang lebih meriah, terserah masing-masing berkreativitas. Nanti bisa dikirimkan ke wali kelasnya, Ustazah, Ustadz ini hasil kreasi Ananda di rumah untuk menyambut Ramadan. Bisa bikin poster, bisa bikin tulisan, ayah bundanya bisa bikin spanduk, misalnya masang lampu-lampu yang meriah dan sebagainya. Ya. Yang kedua, harus direncanakan betul-betul target hafalannya berapa, surah apa saja yang mau dihafalkan, minimal sesuai dengan buku diari yang nanti akan kita bagikan. Ya. Yang ketiga tadi, atur kurangi main HP dan gadget. Yang keempat, atur waktu istirahat, ya kan? Jangan guring seharian, ya. Sholat zuhur kada sempat sholat karena tak guring misalnya, ya. Asar pun demikian. Jadi maksimalkan ibadah Ramadan dengan baik, dengan istirahat yang cukup. Ya. Kalau kita istirahat yang cukup, insya Allah kita bisa maksimal ibadah. Ya. Tadi istirahatnya dari pada zuhur sampai asar, sehingga pagi kita bisa maksimalkan untuk aktivitas-aktivitas belajar, murojaah, olahraga. Kemudian asarnya bisa kita lakukan dengan hal-hal yang lain, ya. Sehingga ketika kita istirahatnya cukup, kita pun akan lebih mudah melakukan ibadah-ibadah di malam hari, ibadah tarawih kada mengantuk, ya kan? Kemudian kalau bisa nanti sholat tahajud bersama orang tua di rumah, ya. Dan yang terakhir nih, yang kelima, yang terakhir nih, terutama untuk ayah bunda ya, ini yang biasanya kita lalaikan, ya, yaitu persiapan untuk hari raya. Jadi kalau misalnya bisa disiapkan dari sekarang, ya, misalnya hendak buat tukar baju, ya kan, baju hanyar, dari sekarang disiapkan, ya. Jangan misalnya menjelang hari raya, terutama di 10 hari terakhir, itu kita malah sibuk ke mana, ke sana kemari gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan musim lockdown seperti ini, ya. Jadi disiapkan dari sekarang supaya tidak disibukkan, ya, akhir-akhir Ramadan dengan persiapan untuk hari raya. Atau kalau misalnya ada makanan, kalau makanan ini ngalih panglah, ya. Kalau misalnya ada makanan-makanan yang memang bisa disiapkan dari sekarang, disiapkan dari sekarang. Yang perlu dibeli dari sekarang, silakan dibeli dari sekarang. Supaya apa? Supaya akhir Ramadan kita itu tidak direpotkan untuk urusan-urusan persiapan hari raya. Apalagi 10 hari terakhir, ya. Jangan sampai, ya mudah-mudahan kalau misalnya kondisi pandemi wabah ini berakhir, misalnya sebelum Ramadan, kita berdoa mudah-mudahan seperti itu. Misalnya Ramadan sudah bersih nih, ya, kita bisa bebas beraktivitas, ya. Jangan sampai kemudian 10 hari terakhir itu ketika kita sudah bebas beraktivitas, ya, malah disibukkan dengan persiapan-persiapan untuk menyambut hari raya. Ini keliru, ya. Harusnya akhir-akhir Ramadan harus kita isi dengan ibadah-ibadah yang lebih maksimal, ya. Bukan dengan penyiapan-penyiapan materi menjelang hari raya. Itu 5 hal yang kita sarankan, ya. Lalu apa yang harus menjadi prioritas amaliyah, ya, yang harus menjadi prioritas amal ibadah selama bulan Ramadan ini, anak saleh-salehah semua? Ada beberapa amal yang harus jangan sampai diusahakan, harus selalu diamalkan. Yang pertama, sholat wajib yang 5 waktu itu, ya, selalu di awal waktu, ya. Kemudian kalau bisa misalnya, ya, itu berjamaah bersama ayah bundanya. Karena ayahnya kan misalnya di masjid atau di mushola terdekat tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya, maka berjamaah bersama Ananda, bersama bunda di rumah, ya. Jadi utamakan sholat di awal waktu untuk yang sholat wajibnya. Kemudian yang kedua, jangan bala lambat buka puasa, ya. Kalau buka puasa itu disunahkan untuk bersegera. Jadi menyegerakan buka puasa ini juga harus menjadi prioritas kita, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi sholat 5 waktu jangan sampai telat, ya.
Yang kedua, buka puasa jangan lambat-lambat dan jangan sampai ketinggalan makan sahur bersama ayah bunda, ya. Meskipun hanya dengan seteguk air minum, ya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang jangan sampai ketinggalan adalah murojaah atau tahfiz Quran. Harusnya dengan adanya program belajar di rumah ini, ya, Ananda tuh harus punya tabungan, harus punya hafalan yang lebih banyak dibanding hari-hari yang sebelumnya. Karena waktu kita bersama orang tua di rumah, waktu kita untuk menghafal itu jauh lebih banyak. Sehingga harapannya hafalan Qur'annya juga lebih banyak. Ya syukur-syukur kalau misalnya nanti hari raya khatam juz 30. Ya. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 enggak masalah, ya kejar. Kalau misalnya kelas 1 sudah bisa khatam juz 30, nanti akan ikut sama-sama kakak-kakaknya kelas 3 penganugerahan tahfiz juz 30 nanti. Ya. Jadi harus kita fastabiqul khairat terutama di bulan Ramadan, apalagi dengan program dari pemerintah untuk belajar di rumah ini. Jadi berbanyak menghafal murojaah Al-Qur'an. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan sampai tertinggal sholat duha. Ya, jangan sampai tertinggal sholat duha. Waktunya relatif tergantung dari masing-masing. Kalau misalnya di sekolah, ya, kalau misalnya masih di sekolah itu kan terjadwal jam 7:30. Kalau di rumah tidak masalah, ya, jam berapapun, ya. Utamanya kalau sudah matahari itu sudah terik, ya. Misalnya jam 10, ya, sholat duha dulu. Kalau yang mau berjemur, setelah sholat duha baru berjemur. Nah itu bagus, ya. Jadi sholat duha ketika mentari itu sudah mulai terik, ya, unta-unta kepanasan. Nah, kalau kita bukan unta, ya, kalau kita berjemur itu kepanasan, itu waktu yang terbaik untuk kita sholat duha. Di antaranya kalau di tempat kita misalnya jam 10. Jam 10 itu waktu yang sudah bagus, ya, yang terbaik untuk kita sholat duha. Setelah sholat duha boleh kita kalau misalnya mau berjemur supaya mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih bagus, ya, silakan, ya. Itu yang kita sarankan, yang kita sampaikan dalam kesempatan tarhib kali ini. Ayah bunda sekalian dan anak-anak saleh-saleh sekalian yang berbahagia, ini saja yang kami sampaikan. Sudah jam 10 kurang 10 menit. Insyaallah jam 10 kita akan akhiri. Sebelum acara tarhib online ini kita akhiri, yang pertama, mudah-mudahan, ya, tarhib kali ini meskipun secara online seperti ini bisa menjadi wasilah hidayatut taufik, ya, menjadi sarana turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita termotivasi melaksanakan amal-amal yang maksimal. Allahumma amin. Yang kedua, di momentum yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, saya secara pribadi mewakili keluarga dan juga mewakili seluruh ustadz, ustadzah, karyawan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani Tapin, dan juga barangkali juga mewakili atas nama Yayasan Al-Madani, karena kami juga di sini dalam atas nama yayasan, ya. Barangkali seluruh ustadz dan ustadzah di KB, TK juga kami wakili untuk menyampaikan permohonan maaf, ya. Permohonan maaf apabila dalam tingkah laku perilaku kami dalam mendampingi Ananda di sekolah, dalam komunikasi bersama Ananda, bersama orang tua, bersama ayah bunda, baik secara offline ataupun secara online, ada kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu
tidak ada salahnya untuk kita gunakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian, melindungi kita, menjaga kita dan diri serta seluruh keluarga dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dan yang paling penting adalah kita berdoa mudah-mudahan ujian wabah corona ini segera Allah angkat dari bumi kita. Allahumma amin. Kita bersama-sama awali doa kita ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shaghira. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim. Muliakanlah kami, muliakanlah anak-anak kami dengan Al-Quran, dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, Ya Qahar. Ya Allah, Ya Qahar. Ya Allah, Ya Qahar. Virus corona adalah makhlukmu ya Allah, yang tentu akan tunduk dan patuh dengan kehendak dan perintahmu. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, Ya Qahar, kembalikanlah virus corona ini kepada tempatnya. Ya Allah, Ya Ghaffar, kami yakin bahwa virus corona ini Engkau turunkan agar kami menginsafi seluruh kesalahan-kesalahan kami, agar kami lebih dekat denganmu, agar kami lebih mensyukuri apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Untuk itu ya Allah, jangan biarkan kami kembali kepada kelalaian dan kesesatan. Istiqomahkanlah kami dalam ketaatan hingga akhir kehidupan. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, muliakanlah kami, keluarga kami, seluruh keturunan kami dengan Al-Quran, sebagai ahli Al-Quran yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan, yang senantiasa memaksimalkan bulan Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Ya Allah, Ya Rabbana, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda sekalian dan
anak soleh-soleha dimanapun berada di rumah bersama keluarga tercinta. Demikian yang kita bisa laksanakan untuk program Tarhib Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga tidak mengurangi daripada esensi ataupun tujuan utama dari dilaksanakannya Tarhib ataupun penyambutan bulan Ramadan ini. Tetap semangat anak soleh-solehah semua, sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, isi dengan penuh ketaatan, dengan ibadah-ibadah yang maksimal bersama orang tua di rumah. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga surga yang senantiasa berbahagia di dunia dan juga kelak nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afa minkum. Kita akhiri bersama-sama tarhib kita pada pagi hari ini dengan membaca doa qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.